Shalom saudara, kita jumpa lagi dalam merenungkan firman Tuhan dalam tema Raja Hizkia bagian yang keempat, atau ini adalah bagian terakhir dari 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 21. Pada saat ini Hizkia sakit dan hampir mati. Nabi Yesaya pergi melihatnya dan menyampaikan pesan Tuhan kepadanya bahwa Tuhan berkata, engkau akan mati segera. Katakanlah kepada keluargamu apa yang harus dilakukannya apabila engkau mati. Engkau tidak akan sembuh. Saudara, Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan langsung menaikkan sebuah doa kepada Tuhan. Tuhan, ingatlah bahwa aku telah melayanimu sungguh-sungguh dengan segenap hatiku. Aku telah melakukan yang engkau katakan untuk dilakukan. Kemudian Hizkia menangis sangat kuat. Sebelum Yesaya meninggalkan halaman tengah dari rumah Hizkia, ia menerima pesan dari Tuhan. Hai Yesaya, kembalilah dan bicara kepada Hizkia pemimpin umatku. Katakan kepadanya, Tuhan Allah Daud nenek moyangmu sudah mendengar doamu dan melihat air matamu. Jadi aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke bait Tuhan. Aku akan menambahkan umurmu 15 tahun lagi. Aku akan menyelamatkan engkau dan kota ini dari Raja Asyur. Aku akan melakukannya demi diriku sendiri dan karena janjiku kepada hambaku Daud. Kemudian Yesaya melanjutkan perkataannya, peraslah buah ara dan taruh pada lukamu, engkau akan sembuh. Mereka pun melakukannya. Lalu Hizkia bertanya, apakah tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku? Dan bahwa aku akan pergi ke bait Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, pilihlah sekarang yang mana yang kau kehendaki. Ada 2 tanda yang akan saya berikan atas perintah Tuhan dalam bentuk bayang-bayang. Apakah bayang-bayang itu maju 10 langkah atau mundur 10 langkah? Mana yang kau kehendaki? Silakan pilih. Karena itulah tanda yang Tuhan berikan bahwa ia sendiri akan melakukan apa yang dikatakannya. Dan apa yang dia katakan pasti terjadi. Lalu Hizkia menjawab, kalau bayang-bayang itu maju 10 langkah, ya itu mudah saja, itu hal biasa. Itu lazim. Tapi saya mau, buatlah bayang-bayang itu mundur 10 langkah. Yesaya kemudian berdoa dan Tuhan membuat bayang-bayang itu mundur 10 langkah. Bayang-bayang itu mundur 10 langkah ke tempat yang telah dilaluinya. Ketika itu Raja Babel Merodak Baladan atau anak Baladan mengirim surat dan hadiah kepada Hizkia karena ia mendengar Hizkia sakit. Hizkia menyambut kedatangan mereka dan menunjukkan kepada mereka semua barang berharga yang terdapat di dalam rumahnya, di dalam istana itu, yaitu perak, emas, rempah-rempah, wewangian yang mahal. Ia juga menunjukkan tempat penyimpanan senjata dan semua yang ada dalam tempat hartanya. Ia memperlihatkan segala sesuatu yang ada di dalam rumah dan kerajaannya. Kemudian Nabi Yesaya datang dan bertanya kepada Hizkia, apa yang dikatakan orang yang baru datang itu dan mereka dari manakah? Hizkia menjawab, mereka dari negeri yang jauh dari Babel. Lalu Yesaya bertanya, apa yang mereka sudah lihat di dalam istanamu? Hizkia menjawab, semuanya. Aku telah menunjukkan kepada mereka semua hartaku. Lalu Yesaya menjawab, dengarlah Hizkia. Tuhan yang Maha Kuasa memberi pesan. Waktunya akan datang. Bahwa segala sesuatu di dalam rumahmu dan semua yang diselamatkan oleh nenek moyangmu hingga hari ini akan dibawa ke Babel. Tidak ada yang tersisa. Firman Tuhan yang Maha Kuasa. Orang Babel akan membawa anak-anakmu sendiri dan anak-anakmu akan menjadi pelayan di istana Raja Babel.
itu akan terjadi pada waktu yang akan datang. Lalu Hizkia meresponi, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Aku menganggap bahwa akan ada damai dan keamanan selama aku hidup. Saudara, tiap-tiap generasi bertanggung jawab untuk generasinya pada waktu ia hidup. Dan Hizkia telah melakukan perannya untuk generasinya pada waktu ia hidup hingga akhir. Segala kepahlawanan Hizkia dan perbuatannya yang besar, bagaimana ia membuat kolam dan saluran air serta mengalirkan air ke dalam kota, semuanya itu telah dibukukan dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda. Dan kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Lalu Manasye, anaknya, menggantikan dia sebagai raja. Apakah pelajaran rohani yang dapat kita petik dari kisah Hizkia pada bagian akhir ini? Yang pertama, saya memperhatikan kedekatan Hizkia dengan Tuhan terlihat sangat jelas dalam bagian ini. Ketika ia mengalami sakit dan telah pula disampaikan kepadanya melalui Nabi Yesaya bahwa ia akan mati. Namun, hal yang kedua saya lihat Hizkia meminta kesembuhan sambil menangis dengan sangat kuat. Serta menyebutkan bahwa ia sudah sungguh-sungguh mengabdikan diri, melayani Tuhan, dan melakukan perintah yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Hal yang ketiga, saya melihat puji Tuhan, bahwa Tuhan pun memperhatikan doa dan permohonan Hizkia. Tuhan menambahkan usianya 15 tahun lagi dan memberikan pilihan tanda mana yang ia kehendaki untuk meyakinkan dia bahwa ia pasti sembuh. Mau bayang-bayang itu maju 10 langkah atau mundur 10 langkah, yang mana saja. Dan ketika ia memilih hal yang mustahil, saya minta bayang-bayang itu mundur 10 langkah. Tuhan pun membuat tanda yang dipilihnya itu. Indahnya sebuah kedekatan dengan Tuhan. Yang keempat, saya melihat sampai akhir hidupnya Allah memberikan Hizkia keamanan. Kesimpulan, Allah menjamin pemeliharaan dan tuntunan hidup hingga ke akhir bagi orang-orang yang melakukan kehendaknya dengan sungguh-sungguh. Sekalipun ia pernah gagal, namun ia pun mengakui kegagalannya. Allah pun setia menggenapi janjinya. Amin.